Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semangat belajar ya. Kali ini saya Muhammad Gani Wahyudin, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, selaku mahasiswa aktif di Universitas Darul Ma'arif Indramayu, ingin memaparkan materi mengenai pengumuman di SMP kelas 7. Nah, sebelumnya dosen pengampu saya ialah Pak Unes. Nah, untuk itu, langsung saja kita mulai materi pengumuman. Teman-teman, apakah kalian sudah siap? Saya yakin teman-teman sudah siap. Mari belajar. Nah, saya yakin teman-teman semuanya sudah pernah membuat itu pengumuman. Kira-kira apa itu pengumuman? Nah, pada tampilan PowerPoint ini akan dijelaskan pengertian jenis-jenis macam-macam pengumuman. Yang pertama, arti dari pengumuman itu sendiri adalah pemberitahuan yang disampaikan secara tertulis atau lisan, berisi hal penting dengan kalimat yang dipakai memuat ringkas dan padat. Jadi, di dalam pengumuman itu em, berisikan informasi yang jelas, padat, dan terarah sasaran atau tujuan pengumuman itu sendiri. Kemudian jenis-jenis pengumuman. Yang pertama, ada pengumuman yang bersifat formal dan non-formal. Kemudian berdasarkan pembuat pengumuman itu sendiri ada yang bersifat perseorangan dan lembaga. Nah, kemudian kita lanjut ke ini ya. Macam-macam jenis pengumuman itu sendiri, beberapa di antaranya yaitu misalkan pengumuman pemadaman listrik. Nah, pengumuman tersebut bersifat resmi yang disampaikan oleh dinas setempat. Hal ini dilakukan oleh dinas untuk mengumumkan para penduduk agar siap-siap dengan kondisi setelahnya seperti itu. Misalkan ada pemadaman listrik pada pukul 15.00, maka pengumuman yang diberikan itu sebelum pukul 15.00 seperti itu dan sudah tersampaikan kepada penduduk di daerah yang akan terjadi pemadaman listrik. Kemudian yang kedua, pengumuman kehilangan benda. Ya, tentunya teman-teman sudah mengetahui pengumuman kehilangan benda itu bersifat apa? Non resmi yang disampaikan oleh perseorangan. Kemudian pengumuman berdasarkan isinya. Tadi sudah disinggung ya, bahwasannya pengumuman ini isinya itu sepertinya banyak. Ini beberapa di antaranya, yaitu pengumuman mengenai laporan acara kegiatan yang dilakukan sekolah, atau pengumuman pemenang lomba atau kejuaraan olimpiade, baik tingkat provinsi, kabupaten, nasional atau internasional. Lalu pengumuman kehilangan benda dan lain-lain. Nah, pada slide ini teman-teman harus memahami tata cara penulisan yang baik di dalam membuat pengumuman. Yang pertama, singkat, sopan, dan mudah dimengerti. Kedua, isi harus jelas. Yang ketiga, siapa yang menyampaikan pengumuman harap disebutkan. Yang keempat, sasaran pengumuman harus dicapai. Yang kelima, waktu pengumuman dibuat disampaikan. Nah, jadi di dalam 5 fokus perhatian ini teman-teman harus memahaminya ya. Jadi, ketika teman-teman menyampaikan pengumuman, nah harus disebutkan pengumuman ini ditujukan untuk ini. Nah, kemudian kapan waktunya itu harus disampaikan dengan dilanjutkan kembali isi dari pengumuman yang teman-teman sampaikan atau teman-teman buat seperti itu agar tujuan dari teman-teman menyampaikan atau membuat pengumuman itu dapat tercapai atau dapat tersalurkan sesuai dengan sasaran yang dibuat atau yang disampaikan oleh teman-teman.
Kalimat yang digunakan ketika membuat atau menyampaikan pengumuman. Yang pertama ada kalimat ajakan. Beberapa di antaranya ada kata "ayo" atau "mari". Yang kedua, kalimat pengharapan. Semoga, mudah-mudahan. Yang ketiga, kalimat permintaan seperti kata silakan. Yang terakhir, kalimat perintah atau larangan. Jangan, dilarang, dan lain-lain. Nah, tadi sudah disinggung ya pada jenis-jenis pengumuman itu. Nah, sekarang lebih ke struktur dari pengumuman itu sendiri. Bila kita melihat pengumuman secara resmi, maka kita sudah mengetahui bahwa di dalam pengumuman itu pada di bagian atasnya itu ada logo dan nama instansi lembaga. Kemudian kop atau kepala, lalu penomoran, penomoran, lalu uraian pembuka, rincian isi, dan uraian penutup. Jadi pengumuman resmi ini terlihat lebih kompleks ya karena di atas itu logo dan nama instansi itu harus disertakan karena eh, ketika instansi lain melihat pengumuman itu, oh iya bahwasannya surat pengumuman ini dari instansi ini, sehingga merepresentasikan instansi atau lembaga tersebut dan menjadikannya pengumuman yang disampaikan itu menjadi pengumuman yang resmi. Jadi membuat pengumuman resmi itu harus em, menyertakan poin-poin yang ada di sini dan struktur ini tidak boleh hilang satupun. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, pengumuman tidak resmi. Kurang lebih strukturnya ada empat, yaitu uraian pembuka, rincian isi, tempat dan waktu penulisan, serta pihak yang mengeluarkan. Jadi terkesan bahwa pengumuman tidak resmi itu simpel, atau ringkas, tetapi maksud atau isi yang disampaikan itu tetap wajib dijelaskan atau disampaikan seperti itu, teman-teman. Kemudian ketika kita menyampaikan pengumuman, setidaknya ada 5 cara penyampaiannya yang teman-teman. Yang pertama itu jelas, kedua jeda, ketiga volume suara, keempat intonasi, dan kelima teratur. Jadi ketika teman-teman menyampaikan pengumuman, diharapkan ucapan yang diujarkan oleh teman-teman itu dapat didengar oleh pendengar yang mendengarkan pengumuman, lalu eh, jelas cara penyampaiannya, kemudian ada jeda, lalu volume suara teman-teman itu disesuaikan dengan keadaan. Misalkan ketika teman-teman menyampaikan di sekolah, pasti menggunakan mikrofon. Jadi mikrofon itu membantu suara membantu suara teman-teman seperti itu. Jadi ya disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat, intonasi. Jadi intonasi teman-teman ini harus ap- apa? Intonasi teman-teman harus jelas, kemudian nada, tekanan sudah teman-teman kuasai sehingga pengumuman itu bisa tersampaikan pada pendengar. Dan yang kelima, teratur. Jadi sesuai dengan strukturnya teman-teman menginformasikan kepada eh, para pendengar yang mendengarkan pengumuman itu dengan di mana teman-teman itu mengumumkannya itu secara teratur, eh, loncat tidak loncat ya teman-teman ya. Dalam artian ini informasinya itu tidak dikurang-kurangin atau tidak dilebih-lebihkan, tetapi pas sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat itu. Nah, ini contoh pengumuman formal, teman-teman. Tetapi, maaf, ini tidak disertakan kop-kopnya gitu, kop atau kepala lembaga informalnya. Nah, di sini ada ditujukan itu sekolah. Nah, ada nama sekolahnya, alamatnya lengkap, kemudian bahwasanya sekolah itu mengadakan kegiatan HUT ke-71 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, waktu pelaksanaannya disampaikan secara jelas. Kemudian teman-teman bisa melihat sendiri, ini ada bagian penutupnya bahwa mengingat pentingnya kegiatan tersebut, ini sudah bagian penutup. Nah, ini kepala sekolahnya. Nah, ini
salah satu contoh pengumuman yang bersifat formal, teman-teman. Lalu kita menuju ke salah satu contoh pengumuman non formal. Nah, pengumuman non formal terkesan lebih fleksibel daripada pengumuman formal, teman-teman. Bisa dikatakan seperti itu. Ini contoh pengumuman non formal ya. Jadi langsung pada intinya saja pengumuman non formal dicari. Nah, ini sudah penting banget. Ini pengumumannya harus segera disampaikan, segera di, dikasih tahu, diberitahukan kepada orang-orang gitu bahwasannya ini penting untuk dicari. Pokoknya pengumuman ini penting untuk diberitahukan kepada penduduk atau pada orang-orang gitu. Nah, ini ada berkulit putih, ini ciri-cirinya sudah disertakan semua di dalam pengumuman. Nah, ini bagi yang melihat harap segera menghubungi kontak. Ini kontak dan emailnya sudah tertera di sini. Menjadi lebih fleksibel ya teman-teman, pengumuman non formal itu. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah men terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan berusaha memahami materi pengumuman yang saya sampaikan. Sekiranya teman-teman pasti memiliki pertanyaan seputar materi pengumuman yang belum dipahami oleh teman-teman. Maka dari itu, silakan teman-teman memberikan komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Dan teman-teman tidak puas dengan pemaparan yang saya sampaikan. Teman-teman harus mengulik kembali lebih dalam tentang materi pengumuman, baik dari internet atau referensi dari perpustakaan seperti itu, teman-teman. Terima kasih, teman-teman, sudah mengikuti pembelajaran materi pengumuman kelas 7. Saya harap teman-teman dapat memahami materi pengumuman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.